buat pemirsa. Kalau ditanya Pak Ridwan, apa yang dibanggakan sebagai Gubernur Jawa Barat? Saya menghilangkan desa miskin dari 1.000 saat 2018 menjadi 0 di 2023. 1.000 desa miskin ada di mana? Bukan di kota Bandung, itu ada di seluruh wilayah Jawa Barat. Oke. Mendengar pernyataan Pak Ridwan Kamil, selama beliau menjabat 1.000 desa miskin, itu sudah tidak miskin lagi dari 2018 sampai 2023. Kumaha damang warga Jawa Barat. Duit anggaran cuma dinikmati sebagian orang. Deddy Mulyadi ngamuk, diduga sindir Ridwan Kamil. Gak habis pikir dengan kelakuan pejabat yang cuma nyari untung. Duit miliaran sampai triliunan cuma dinikmati sebagian orang atas dasar kemajuan teknologi. Hal ini diungkapkan Kang Deddy saat menyampaikan pidato di depan ribuan orang. Kang Deddy terlihat begitu emosional, seolah-olah menyindir keras kebijakan-kebijakan terselubung yang ada di zaman gubernur sebelumnya. Dulu kebiasaan provinsi hanya monitoring dan evaluasi terhadap kabupaten kota, dan itu pakai duit dan gede. Hari ini nggak bisa. Kita pelaksana teknis yang harus secara bersama-sama. Maka nomenklatur anggaran dulu yang digital IT 700 miliar, IT ini 1,2 triliun, saya hapus semuanya. Kenapa? Ini tidak berpihak pada rakyat. Anggaran-anggaran yang mahal triliunan itu, yang aplikasi-aplikasi itu anggaran yang hanya dinikmati oleh beberapa orang atas nama intelektual. Dia menghegemoni keuangan negara, dia menjual produknya 1 triliun 500 miliar, itu hanya dibagi oleh 5 orang saja dengan atas nama intelektual. Seorang intelektual tidak boleh menyengsarakan komunal karena akan menjadi konflik sosial. Maka saya rubah anggarannya. Dirubah bagaimana? Dirubah menjadi pola pembangunan partisipasi. Apa yang paling utama adalah infrastruktur. Anda mau ngomong kemajuan apapun tidak bisa. Yang diharapkan oleh masyarakat hari ini di mana-mana teriak di media sosial cuma 2. Pak Deddy jalana goreng, Pak Deddy. Yang kedua lagi, Pak Deddy imahna butut, Pak Deddy bocor, Pak Deddy. Dulu di Dinas Pendidikan Jawa Barat tidak 1 unit bangunan pun teranggarkan. 0. Saya rubah hari ini mendekati 1 triliun. Dulu anggaran infrastruktur jalan seprovinsi Jawa Barat ini hanya 400 miliar. Hari ini 3 triliun. Dulu anggaran untuk penerangan jalan PJU itu hanya sekitar 20 miliar. Hari ini mendekati 1 triliun. Dulu pasang listrik untuk warga miskin itu hanya 20 miliar. Hari ini 450 miliar. Jadi lonjakan anggaran infrastrukturnya mengalami kenaikan yang sangat tajam. Ditambah di tengah-tengah anggaran kita ini nurun, Pak, dari 37 yang dulu anggaran provinsi hari ini menjadi 31. Salam logika. Kang Deddy bisa wae ngelesna. Majarkeun Kang Deddy bakal memecat sekda atau sekretaris daerah kalau memang ditemukan ada dana provinsi yang mengendap sebesar 4,1 triliun. Seperti apa yang dikatakan Pak Purbaya. Tadina mau mengelak ya dengan kata-kata Pak Purbaya. Ujung-ujungnya Kang Deddy sendiri yang mengklarifikasi. Beliau katanya sudah mendatangi Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Dan ternyata memang ada dana provinsi Jawa Barat 3,8 triliun berupa giro atau tabungan, dan sisanya berbentuk dana apa gitu. Ya pokoknya totalnya 4,1 triliun lah. Walaupun Kang Deddy bilang bahwa uang itu sekarang sudah dipakai untuk pembelanjaan, ya berarti benar dong sebelumnya ada 4,1 triliun yang diketemukan oleh Pak Purbaya. Ingat Kang Deddy, Pak Purbaya tidak bilang spesifik bahwa itu dana berbentuk deposito. Dana tersimpan. Itu ya. Ayo. Wani mecat sekda. Kenapa taruh di checking ada di giro kalau gitu? Ya pasti nanti akan diperiksa BPK itu. Dalam lanjutan polemik tentang APBD Jawa Barat ini, terus terang saya juga bingung dengan statement Pak Menteri ini. Bukankah hampir semua daerah itu RKUD-nya memakai rekening giro? Karena memang rekening giro itu kan didesain untuk transaksi harian dalam jumlah besar. Transfer pembayaran, penerimaan bisa puluhan kali dengan nominal mungkin puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan triliunan.
Lalu kalau misalnya rekening giro ini dianggap bermasalah, lalu suruh memakai rekening apa untuk transaksi pembayaran dan penerimaannya? Dan yang membuat saya agak heran lagi, Pak Men ini seakan kekeh bahwa 4 triliun yang kemarin dibicarakan itu adalah saldo mengendap dari APBD Jawa Barat. Padahal Bank Indonesia sudah menjelaskan bahwa itu adalah saldo kas berjalan pada akhir September. Bahkan di pertengahan Oktober saja saldonya sudah sisa 2 triliunan. Kenapa masih kekeh bahwa itu uang mengendap dan berpotensi untuk bermasalah oleh BPK? KDM harus segera ke BPK untuk menjelaskan hal ini. Maksudnya, apakah memang rekening giro di RKUD itu dianggap sebagai dana bermasalah? Dalam catatan itu dana kas yang masih berjalan ya, bukan dana mengendap ya. Karena memang di Bank Indonesia juga menjelaskan itu. KDM versus Purbaya. Ini yang menjadi pertanyaan seorang penonton ketika saya sedang live. Dimulai dari Pak Purbaya yang memberikan informasi data dari Bank Indonesia bahwa Jawa Barat adalah salah satu daerah yang mendepositokan uangnya sebesar 4,17 triliun. Kemudian KDM menyanggah dan mengklarifikasi bahwa dana di Jawa Barat hanya ada 2,3 triliun di BJB. KDM juga meminta Pak Purbaya untuk membuka datanya dari mana sumbernya, karena ini berpengaruh terhadap penyerapan anggaran oleh daerah. Jika terlalu banyak deposito, maka seolah-olah pemerintah daerah itu tidak bisa memanfaatkan anggarannya, tidak bisa menyerap anggarannya dengan baik. Pak Purbaya menjawab lagi bahwa Pemda Jabar yang harusnya mencari data, jangan menyuruh saya. Dia bilang seperti itu. Dia juga bilang bahwa bisa saja KDM dibohongi oleh anak buahnya. Wah, ini semakin ramai ya. Kemudian KDM merespon lagi dengan videonya bahwa dia tidak akan segan-segan memecat bawahannya yang memberikan informasi bohong. Tentu saja apalagi ini uang yang jumlahnya sangat banyak sampai triliunan rupiah. Masalah ini terus berlanjut dan saat ini KDM sedang melakukan investigasi baik ke pihak bank, ke pihak staf-stafnya, dan akan berangkat ke Bank Indonesia untuk memvalidasi datanya. Untuk kedua belah pihak, bagaimana menurut kalian mengenai kasus ini? Tulis di kolom komentar pendapat Anda. Yang saya tahu bahwa kedua orang ini pro rakyat dan kebijakan-kebijakannya untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Semoga masalah ini cepat selesai. Salam Boboto KDM. KDM kenapa itu sangat hebat banget ya kalau menurut aku. Kenapa ya? Karena aku lagi-lagi menemukan video dari Bapak KDM. Dia itu lagi mengunjungi salah satu pendemo yang dikeroyok dan ditusuk. Nah, jadi sekarang itu lagi dirawat di rumah sakit. Semua biaya rumah sakit ditanggung oleh Bapak KDM pribadi. Dan mendapatkan bantuan kalau tidak salah sebesar 30 juta. Dan di luar itu pun masih ada bantuan lain-lain untuk keluarganya yang lagi disuruh tungguin di sana. Jadi ini dia video real dari Bapak KDM. Tadi saya mendapat informasi ya, ada pasien yang mengikuti demonstrasi kemudian dipukuli dan ditusuk oleh orang tidak dikenal. Dan sekarang sudah malah menjalani perawatan dan ada postingan permintaan donasi. Ini pasiennya namanya siapa? Ilham Renal, Pak. Siapa? Ilham Renal. Ilham Renal, lulusan UPI. Iya, lulusan UPI, sekarang sudah dirawat dan saya mau pindahkan kelasnya ke kelas 1 agar ruangannya lebih baik dan seluruh biayanya ditanggung oleh saya sendiri dan kemudian tidak mesti lagi ada donasi ya. Dan saya nanti nitip 30 juta untuk keluarganya nungguin sampai nanti sembuh. Di luar nanti perawatan rumah sakit. Ya. Ya, terima kasih semuanya. Mohon untuk membuka posting donasi agar dihentikan dan kami bertanggung jawab terhadap seluruh biaya pengobatan dan kehidupannya. Terima kasih ya. Sehat selalu. Ya, barangkali pesan untuk tidak terprovokasi. Terima kasih banyak kepada semuanya yang sudah mengkhawatirkan saya. Sudah aja, sudah berat ya. Terima kasih ya. Salam untuk semuanya. Jaga kondusivitas, jaga kedamaian. Jangan ada lagi yang rusuh karena yang rugi kita semua. Bagaimana kalau menurut kalian? Apa yang ada di pikiran kalian? Kalau yang ada di pikiran aku saat ini, Bapak KDM itu memang tidak ada duanya.
Kenapa? Karena jarang sekali ada pejabat, ada pemimpin yang mau terjun sendiri seperti ini, bahkan mau ngerawat. Kadang sih ada juga ya yang mau mengunjungi, tapi kalau disuruh tanggung jawab, membantu yang ini dan lain-lain itu, kalau menurut aku tuh 1001 ya. Kalau Bapak KDM itu melakukan semua hal itu dengan hati nurani dan benar-benar sangat mencintai rakyat. Itu kalau menurut aku tuh tidak sabar banget ya Bapak KDM itu menjadi presiden kalau kata aku. Kenapa? Aku tuh pengen banget buru-buru yang namanya pemilihan presiden ya. Kenapa? Karena ya, kenapa aku dari tadi ngomongnya kenapa tok, Masya Allah, lagi ngeblank kayaknya aku ya. Ya jadi itu sih kalau menurut aku Bapak KDM itu Masya Allah banget. Selain dia baik, mengayomi kepada rakyat, ikhlas, tulus, jadi tiada duanya kalau menurut aku. Apa kalian setuju dengan pendapat aku? Jadi kalau memang kalian setuju silakan tulis di kolom komentar. Kalau tidak setuju tidak apa-apa juga, tapi silakan komen yang positif, komen yang baik-baik, komen yang sopan-sopan ya.